Apakah harus tabrakan lagi ke Impala atau titik-titik yang lain? Pesawat mengudara saat ini harusnya dari bagian kiri banget. Namun beruntung karena Dunia Games dan begitupun ternyata dari Jeruk Esport bersama dari MJ, McJo, mereka pun juga saling menumpahkan darah satu sama lain, menandakan drop zone mereka pun juga berseteru. Oh my god, kita butuh sorotan ke sana nih. Monte Nuevo. Ini adalah tempat sebenarnya menjadi sign untuk Genesis Dogma saat dulu yang ditunggangi sama Daybot, sehingga gue ngerti kenapa kalau panggilan McJo ini bisa bertengger di sini. Dan sekarang dari Daybot nampaknya sedikit menahan, mendengar juga suara step dari 3 player yang masih ada, tapi dia harus berduet sama Airlings. Dan sekarang dari Daybot, dia tahu jelas posisi mana yang harus dia gocek dan harus menggocek layaknya Cristiano Ronaldo, tapi yang tahun 2008. Itu dia. Karena at the end of the day, the GOAT is Messi. Itu dia. Tapi dia Daybot masuk dengan shotgunnya, but he is fail. Dia gagal. Herring menjadi player yang terakhir. Monte Nuevo. Kalau kita lihat di turnamen-turnamen sebelumnya juga memang menjadi kota yang diperebutkan. Jeruk bahkan harusnya nggak kehilangan satupun player. Karena tadi Dinoy sudah di-revive. Kembali menjadi 4, sudah diketahui juga. Dan bahkan ini player yang memang sudah sangat berkibar namanya, bahkan sampai ke EWC dengan tim Pandum Tens. Bahkan ada taunting sedikit karena kotak-kotaknya, karena 4-4-nya didapatkan Tens ternyata. Butuh bantuan lagi untuk asisten coachnya karena analisnya memang di seorang Wolfie. Oh, yeah. Akhirnya datang Jisoo sekarang untuk join the party 4 point. Tapi Marco dari bagian belakang Pranky tumbang. Ini menandakan dari tim The Helix hanya menyisakan 2 orang saja. Oke, bahkan gue langsung chattingan nih sama Fuin Jess nih. Wih, sama Ko Daniel Iya, oke, Ko Daniel, gue nanti akan replay lu karena kita bakal berfokus dulu sama ARPM Marco. Sebenarnya salah satu player yang cukup potensial untuk secara performa performa komunitas di awal-awal ya. Menjanjikan, tapi bagaimana mengolahnya itu mungkin La Flame yang bisa, atau Coach Cap nih yang memang andalan untuk tim komunitas base, betul. ya. RV terlihat jelas bermain sangat menarik, tapi kita tunggu aja nanti bagaimana perhelatan mereka saat di PMPL. Sayang Claw saat dia tunggangi tidak berhasil lolos untuk ke babak Grand Final di PMSL Spring. Ya, tidak mengulangi kejayaan Betul. ketika memang Red Face dan Zuxi ya ada di bagian cloud tersebut. Tapi Batman nungguin dia, salah satu player yang akhirnya hiatus beberapa lama, fokus kuliah, sudah lulus ternyata. Sudah lulus ya? Iya, kembali lagi sekarang. Oh, gue juga udah lulus. Sport, iya, sekarang ganti nama jadi MA belakangnya. SEMM untuk Dot Ranger, tiba-tiba saja Batman harus menunggu masuk 3 Naruto. Kage Bunshin no Jutsu is real, bro. Udah kelamaan sih menurut gue dari seorang Audi. Dulu memang sang wonderkid, tapi untuk Okta sadar betul bahwa ada yang membegal dia, dan Rocky berhasil mencuri dari Elberil. Okta masuk di sebelah kanan gagal, terhimpit dia dari dua angle yang berbeda, tapi Pedro membantu dengan secara sesama bersama dari Sanju membalaskan 2 takedown yang sangat berarti untuk mereka, dan akhirnya revive pun bisa diupayakan untuk sementara waktu, tapi JS9 langsung dipersiapkan sementara waktu karena Zedox yang lain akhirnya baru touchdown. Lesby bakal sedikit menekan ke arah Sanju, dan benar saja Lesby impactnya besar sekali untuk menekan pemain-pemain dari Boom, tapi Elberil pun juga sudah dibangkitkan kembali dari Pedro. Harus melakukan healing terlebih dahulu, santai Pedro, karena Tayo pun juga masih belum beraksi, dan ada penjagaan yang cukup bagus dari Elberil di belakang. Bagus banget ya, akhirnya Pedro bisa melakukan healing juga. Cuman yang bahaya sekarang adalah RV mulai mendekat, granat dilempar ke bawah. Pedro hampir tumbang. Mekanik sih gak hilang sih sebenarnya, memang Audrey ya. Yes. Memang tadi lihat bagaimana dia melakukan lean pick sedikit, kemudian menyembunyikan badannya lagi. Itu level mikro yang tinggi juga, tapi RV mulai mendekat kali ini, mudah-mudahan bisa bangkit lagi. Dari Xenox pun juga Boom karena mereka bersiap atau butuh siap-siap untuk menghadapi 3 player 4 bahkan dari RV yang datang beriringan, tapi Molly dari Uno menumbangkan Pedro. Sanju sama Elberil harus bertahan, sementara Lesby dan Tayo terus-menerus, dan Lucifer berhasil untuk melakukan vaulting dari bagian atas. Jadi lantai paling atas, bener, udah dikuasain. Walaupun sekarang ada Naruto ya, udah bukan Spider-Man ya. Lucifer butuh untuk turun, mungkin dia bisa dong mainin tangga terlebih dahulu. Boom akan tarik dulu, membiarkan fight terjadi. Rasengan, Rasen Shuriken, lempar ke bawah, duar, tapi tidak mengenai siapapun, Gus. Padahal Tayo udah keren banget. Rasengannya pas di tangannya dia untuk dilemparkan ke bawah, tapi kembali lagi dari Lesby. Ini adalah pahlawan
untuk tim Zenox, di mana tadi Da Costa dan juga Rocky langsung terhimpit oleh 3 pemain dari Boom yang masih aktif, tapi RV belum ada sama sekali. Bagaimana upaya mereka untuk membuat satu momentum, melakukan initiate, hanya memantau saja, maju mundur, tarik ulur, tapi Uno dia tahu jelas bahwa teman-temannya sedang digeprek. Defense yang sangat baik dari seorang Lesbay, tapi Kozi kembali menjadi penyelamat, dan Kozi, oh, RV yang selesai, RV yang rata karena ada bantuan dari Sanju secara tidak langsung. Itu dia HBD tadi, Sanju tiduran tapi bakaran. Kembali connect, Tayo tumbang, Boom yang sekarang maju. Ini dia, mulai mereka menggerebek sahur, mencari setiap titik, setiap bilik dari kompon. Lantainya dilewatin. Berarti mungkin revive masih dilakukan oleh tim Zenox, tapi 2 melawan 3. Bisakah Zenox melakukan pertahanan? 1 didapatkan, Daryl tumbang. Knock-in akan coba dilakukan secara cepat, tapi ternyata tidak bisa. Karena lagi-lagi Pedro atau pria bernama Audrilla yang menyelamatkannya. Satu buah story yang dikemukakan oleh Bang Ojan tidak dilakukan pun masih dalam batas yang sangat tidak apa-apa. Glue fokusnya karena bagian NST agak terpalingkan karena granat dilemparkan Boom. Tapi Boom tumbang. Bahkan Pedro yang tumbang di tangan Shadow Esport. Tapi Boom ternyata akan lebih fokus karena bagian Xbox. Bahkan Xbox tidak melihat. Tadi ada satu orang yang begitu terbuka. Untungnya selamat, tidak knockdown. Tapi Nate dari Boom tidak ada habis-habisnya. Shadow mulai mendekat ke arah bagian Boom. Dan Boom menyisakan satu orang, bahkan rata. Karena Shadow berhasil memfokuskan seluruh atensinya menuju ke arah bagian Boom dan 4 tim yang tersisa. Oke, Xbox sekarang yang nampaknya bakal menjadi blokade untuk AUP 777. Pelurunya masih agak sedikit nyabut, 41/218. Ini harus dijaga, dihemat-hemat karena masih ada 4 glue yang aktif untuk dia antisipasi. Tapi granat coba dipegang, harus nge-retake posisi. Leon Pang tahu jelas posisi dari dia. Gestara pun juga menyusul. Granatnya on point ke arah Kimain. Space Damage cukup menyerap, membuat Kimain rada geter nampaknya. Dan ada follow up dari Gestara. Kimain bengong. Kimain lagi dipanggil tukang sate buat nyamperin satenya sudah matang kah? Karena dia terlalu bengong. Betul sekali Eldoge. Membuat akhirnya dari NST memberanikan diri menekan karena posisinya lagi tergerus. Dan sekarang ada balasan dari Leon Pang karena dari Neko 777. Akankah AUP atau Ges Petara tarik mundur untuk melakukan revive terlebih dahulu? Itu dia, untungnya Kiman dan tumbang tidak bisa langsung dipush karena memang Leon Pang begitu baik dan granat membuat NST menyisakan 2. Shadow diam-diam juga sudah mulai merapat. Tapi lihat bagaimana Glue respect para bagian lawan juga tidak langsung memajukan seorang Leon. Menunggu revive terlebih dahulu, tapi Leon berhasil mendapatkan 1. Hingga membuat dari NST harus menyisakan hanya 1 active player di bagian belakang. Leon akan melakukan healing. Torik atau Kiman juga sudah di revive. Membuat Glue sekarang akan sangat-sangat atraktif. Bisa bermain 4 juga dan akhirnya NST masih bisa menumbangkan Xbox baik dari AUP 777. Kembali tarik mundur terjadi. Yang gua bingung Shadow nih, biasanya mereka akan sangat cepat untuk mengambil eliminasi seperti ini, tapi mereka benar-benar respect. Dan Red Face akhirnya tidak melakukan gerakan tambahan tapi mendapatkan eliminasi tambahan, bisa mendapatkan player terakhir dari NST. Namun begitu Master ditumbang oleh Lapar, membuat keadaan sekarang menjadi 4 melawan 3 dari Glue ke arah bagian Shadow. Tapi ada balasan dari Mastery membuat sekarang 3 melawan 3. Mungkinkah kemenangan ini akan didapatkan oleh Shadow atau justru Glue bisa membalikan karena granat matang lempar ke Dustin, tidak knockdown. Oke, Dustin sedikit menyelamatkan satu buah granat tersebut untuk menarik mundur lagi, tapi Xbox dan Kimain belum ada satu engagement yang harus mereka mainkan karena dari SE. Tapi Kimain ternyata gagal. Walaupun sebenarnya upaya yang dia mainkan granat tersebut sangat-sangat baik, sangat-sangat tahu jelas. Tapi Red Face di belakang nampaknya bakal melakukan satu backstep bersama dari Mastery juga, sambil membaca situasi yang lebih aman dan juga nyaman dan juga tidak ketahuan oleh pemain dari Glue yang lain. Tapi Blackface tahu jelas posisi dari Kimain, siapin weapon JS9 dari jarak dekat yang sangat nyabu dari Blackface, tapi memang hampir saja ada satu hit mark yang sangat deras masuk ke arah Kimain. Tapi Kimain refleksnya sangat baik, tarik mundur dulu. Walaupun Kimain nggak Cersei ternyata, bukan Kimain yang langsung dihabisi. 1-2 pemain yang lain pun juga diambisi dari angle-angle lain, dan Kimain pun
lebih berani mendekat, lebih berani untuk melakukan tekanan ke arah pemain Nice, SR di Kimine. arah dari dekat. Tapi Kimine, ya ampun, Kimine menjadi penolong bersama dari Leon Pang dengan posisi 2 versus 2 karena Red Face dan juga Mastery. Itu dia, 2 push dari SE ternyata juga bisa dinetralisir dari 2 push yang digunakan oleh Glue. Jadi 2 melawan 2 untuk sekali, tapi Kimine tumbang. Kita melihat Red Face dan Mastery seperti ingin mengukuhkan bahwasanya mereka lah player yang punya experience, mereka lah player yang punya nama. Mastery mulai maju, tapi begitu low dia harus ada backup dari bagian belakang. Tapi Red Face malah tumbang. Mastery is the last man standing, 1 on 2. Perhatikan bagian J-Style, dapatkan 1, mencari yang kedua, hampir clutch. Tapi chicken dinner datang untuk tim Glue Blue. Luar biasa, Leon Pang, Fit Kimine ternyata mengubrak-abrik satu momentum yang terpecah dari pemain-pemain dari SE walaupun dari segi positioning